Eh, Waktu kita migrasi secara sistem itu kan ada kelanjutannya gitu. Itulah sebabnya perdebatan kita itu tidak boleh berhenti karena reformasi itu menuju demokrasi dan masyarakat demokratis yang ideal itu memang satu pekerjaan yang harus terus-menerus kita lakukan. Kadang-kadang di tengah jalan kita nyasar atau kehilangan jejak gitu. Kan sekarang ini ada banyak sekali ilmuwan yang menulis tentang kenapa ada negara-negara demokrasi yang tiba-tiba turn into otoritarianisme. Jadi bahkan yang rame kemarin dibahas itu kan pasca naiknya Donald Trump di satu masyarakat seperti di Amerika, di Gedung Putih tiba-tiba bisa muncul mental otoritarianisme. Dan dari mana ini datang? Kesimpulannya itu ya paling sederhana adalah demokrasi itu gagal karena cita rasa kita tentang pikiran-pikiran demokratis itu yang mulai hilang. Dan pikiran demokrasi itu kan pikiran yang mewah ya. Karena sebenarnya itu kebebasan dan demokrasi itu bukan merupakan moda dasar daripada pikiran manusia. Jadi default mode-nya manusia itu sebenarnya itu tidak bebas, submission gitu. Itulah sebabnya sebenarnya kita terus memerlukan kebebasan. Dan karenanya penyelenggaraan kebebasan itulah yang harus kita bela secara terus-menerus. Saya terus terang, ada banyak cita rasa kita tentang kebebasan itu oleh teman-teman pendukung KPK kemarin itu rada hilang tuh, ya. Terutama ketika mereka membela penyadapan yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Ketika mereka membela seorang tersangka tidak boleh didampingi oleh lawyer, itu saya sebenarnya getir memikirkannya sendiri gitu. Tapi sayang sekali di teman-teman kita itu bisa menyusup pikiran-pikiran otoriter seperti ini. Nah, kita nggak boleh membiarkan itu, karena demokrasi itu adalah ide yang complicated, yang sophisticated gitu. Karena itulah kemudian kita tetap harus memberantas korupsi, menegakkan hukum within democratic framework. Kita nggak boleh kemudian menyeret arus sejarah kembali kepada tergoda dengan otoritarianisme on behalf of effectiveness dan lain sebagainya gitu. Yang sekarang ini kan ada competitive narrative, karena kita melihat ada negara seperti China yang tiba-tiba seperti lebih efektif dia dalam membangun ekonomi, bahkan lebih efektif sekarang di dalam memberantas COVID-19 begitu ya. Tiba-tiba di sebagian dari para pemikir kita ini ada kecenderungan untuk quote-unquote membolehkan a certain kind of authoritarianism gitu loh di dalam diri kita. Sentralisasi, ingin merampas kebebasan, ingin melakukan kontrol terhadap individual, kebebasan individu dan sebagainya. Ini nggak boleh kita biarkan karena dalam frame besarnya ini adalah melawan ide demokrasi, dan ide demokrasi itu melawan pemberantasan korupsi. Korupsi dengan demokrasi itu satu yang tidak sejalan, karena demokrasi adalah sistem terbuka, freedom, orang bebas ya kan, pejabat hidup di dalam akuarium dikontrol oleh publik. Kalau di dalam otoritarianis kita nggak tahu. Kim Jong-un itu tidak dikenal oleh rakyatnya, lagi ngapain? Tiba-tiba keluar dalam keadaan kurus ya kan, dan tidak diperbincangkan gitu oleh publik gitu, karena tidak boleh memperbincangkan di publik. Di negara-negara otoriter di Timur Tengah, di kerajaan-kerajaan, membincangkan umur raja, Anda bisa masuk penjara. Karena di sana banyak orang-orang yang tidak berhenti-berhenti menjadi raja atau menjadi pejabat. Nah, ini kebebasan. Makanya sebenarnya saya selalu menawarkan perbaikan sistem. Misalnya nih yang saya sering kebetulan perpisahan saya dengan DPR itu adalah sebuah buku yang saya tulis, buku putih, yang judulnya itu Kronik Daulat Parpol versus Daulat Rakyat gitu loh. Saya sudah membaca kecenderungan menurunnya pengertian kita tentang partai politik gitu. Sudah saya membaca ketika muncul oligarki keluarga dalam partai politik. Itu saya sudah baca dari awal.
Bahkan saya membaca waktu itu saya punya partai yang saya kritik juga. Karena tiba-tiba partai itu punya agenda yang tidak bisa dijelaskan kepada publik. Tapi oke lah, ya kan? Ini harus diperbaiki, kongresionalisme harus diperkuat. Kemutlakan pilihan rakyat harus diperjuangkan. Anggota DPR dikontrol oleh partainya, diancam-ancam oleh partainya, udah nggak zamannya lagi. Bahkan kalau bisa kita mulai harus mengusulkan fraksi independen di parlemen kita. Supaya kalau ada orang bebas di partainya lalu diancam, dia lari ke fraksi independen. Dan seterusnya lah, saya memperjuangkan itu atas nama kita memperkuat kontrol parlemen, karena kontrol parlemen kepada jalannya pemerintahan kita perlukan sekali agar kita betul-betul bisa mengawasi seluruh jalannya pemerintahan. Tapi kalau parlemennya tidak bebas seperti sekarang, ya memang itu akan ujungnya jadi bencana. Jadi saya kira banyak ya, kita berbicara tentang tema integrasi. Kita berbicara tentang tema pendapatan per kapita. Karena pertumbuhan ekonomi ini kalau kita stop, kita di 3.900 US dollar per kapita, ya kaliber dari masyarakat kita, kaliber daripada pejabat publik kita ya juga nggak naik-naik. Kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan income per kapita kita belasan ribu US dollar. Supaya kita punya orang yang cita rasa hidupnya itu membaik. Karena tulang punggungnya kuat oleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kalau tidak itu repot. Lalu terakhir kita berbicara tentang sistem integritas nasional yang harus ditegakkan pada semua orang. Sebenarnya sekali lagi, inti dari pikiran saya itu sistem. Saya pernah membuat uji coba, ini sebagai penutup ini. Mumpung ada Pak Irjen di sini. Waktu membahas undang-undang imigrasi, saya kan menjadi ketua panja. Saya ingin melacak bagaimana efek legislasi kepada indeks persepsi korupsi. Lalu kita membaca undang-undang itu, saya bilang, coba di imigrasi kita terapkan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi. Salah satu kata kunci di situ adalah digitalisasi. Karena itulah di dalam pertimbangannya kita sebut digitalisasi itu mutlak. Kita menghindari pertemuan antara manusia dengan manusia sehebat mungkin. Dan alhamdulillah selesai. Beberapa tahun berikutnya setelah diimplementasi undang-undang imigrasi baru, saya mendapat kabar bahwa indeks persepsi korupsi di antara lembaga negara, imigrasi Indonesia di antara yang paling tinggi. Yeah. Jadi sebenarnya ini saja yang kita kerjakan, kita lacak kenapa orang mencuri berulang-ulang, kenapa bupati mencuri berulang-ulang. Itu semua ada dasarnya, ada ujungnya. Senyap kita kerjakan ini selesai kok. Nggak usah pamer-pamer duit, ya kan, tangkap sana, tangkap sini. Nggak itu yang kita perlukan. Pendekatan sistemik itu bisa kita lakukan diam-diam. Dalam pengertian bukan kita kemudian mau tertutup, tapi jangan dianggap ya kan hingar-bingar adalah sukses. Ini yang saya sering kritik. Bangsa kita ini sibuk dianggap sukses. Kalau tidak sibuk, dianggap tidak sukses. Padahal sibuk belum tentu sukses. Sibuk itu berarti nggak ngerti mau ngerjain apa. Kelihatan aja sibuk tapi sebenarnya nggak selesai masalahnya. Itu yang saya sering kritik kepada negara kita ini, kepada kita lah semuanya gitu. Gitu, Bung.